Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Ibu Zahra Nur Azizah di mata pelajaran Akidah Akhlak. Pertemuan pada pagi hari ini kita belajar melalui virtual ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pergaulan bebas. Dan sekarang kita akan membahas mengenai salah satu dampak dari pergaulan bebas. Ada yang tahu? Ya, jadi materi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai zina. Nah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Nah, Islam sendiri memandang perzinaan sebagai perbuatan dosa besar karena dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Terdapat tokoh cendekiawan muslim yaitu Imam Rusdi dalam bukunya Bidyatul Mujtahid. Beliau berpendapat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikannya. Selanjutnya mengenai dalil nakli larangan perbuatan zina, terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati zina, karena zina sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Jadi yang dimaksud perbuatan mendekati zina adalah salah satu contohnya pacaran. Di sini masih ada yang pacaran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua ya. Dan menurut Imam Al-Ghazali, perbuatan keji atau dosa besar yang nampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi, misal contohnya menyentuh kulit dan memandang dengan syahwat. Selanjutnya adalah macam-macam zina. Jadi zina itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zina muhson dan yang kedua zina ghairu muhson. Jadi zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Dan hukuman bagi zina muhson ini adalah dirajam sampai meninggal dunia jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Sedangkan zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, jadi masih pejaka ataupun perawan. Dan hukuman bagi pezina ghairu muhson adalah dirajam atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya adalah dampak dari perbuatan zina. Yang pertama, dapat menghancurkan masa depan anak. Karena anak yang dihasilkan dari hubungan gelap perzinaan akan menghadapi masa kanak-kanak yang tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Yang kedua, dapat merusak keturunan yang sah bila perzinaan menghasilkan seorang anak. Yang ketiga, mendorong perbuatan dosa besar seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah dihamili karena perzinaan, bahkan bunuh diri karena menanggung rasa malu. Yang keempat, dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Dan yang kelima, terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Yang terakhir adalah hikmah dilarangnya perbuatan zina. Yang pertama adalah menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang kedua, dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Yang ketiga, hukuman berat bagi pelaku zina memberikan pelajaran bagi orang lain berupa rasa takut untuk melakukan zina. Yang keempat adalah terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinaan seperti penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Dan yang kelima, terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan setelah perzinaan. Contohnya, menggugurkan kandungan, membunuh karena menghindari rasa malu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dapat terhindar dari perbuatan keji, contohnya misalnya adalah zina. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Ibu meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Dan Ibu akhiri, Allahu a'lam bishawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.